Oke, selamat siang menjelang sore di podcast kita yang ke-12 di Ngebom. Ngobrol enak bareng Om. Dot, apa kabar Bro? Alhamdulillah baik. Gue tuh selalu kalau sekarang 12. Ih, luar biasa. 12 dari kemarin seorang wanita kurir. Tante. Wanita kurir apa karir sih? Karir. Wanita kurir ada sih. Panggilannya madam ya. Udah kayak ini dia mucikari panggilannya. Tamu kita siapa nih, Bro? Ya, kamu ini kali ini seorang akademis dan pengusaha. Dia itu pengusaha Quantum Maze Internasional. Siapa tuh? Gua nggak tahu deh itu bergerak di bidang apa. Lebih enak kita tanyakan langsung aja. Oke, selamat datang Om Toton Hutomi dari Quantum Maze Internasional. Oke, Bro, ini dia nih Bro, seorang akademis dan pengusaha juga sih men. Luar biasa. Yang udah berkiprah dari 2010 ya. Jadi awal mula usahanya tuh di konveksi ya Om. Quantum Konveksi Internasional, bukan konveksi. Conference and Exhibition. Conference Exhibition. Nama lain dari MICE ya. Itu bergerak di bidang event organizer itu ya. Terus ada konveksinya juga. Nah, perkembangan berikutnya ternyata konveks akhirnya menjadi beneran konveksi. Gitu. Iya, boleh. Jadi nyambung tuh ya. Iya. Jadi kalau dulu sebut konveks dikirain kita jualan baju, bener kejadian sekarang kita memang membuka malah bisnis jadi relate-nya baru. beneran malah ke konveksi. Jadi gimana Om? Gue dengar sendiri tadi spill tentang bisnisnya Om ya. Mulai dari IO, nanganin BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta juga ya. Berkembang jadi konveksi dan sekarang main di Maze. Maze itu lebih ke apa sih Om? Kalau boleh tahu. Oke, makasih Om Imam dan Om Opang. Ini kesempatan luar biasa saya diberikan media ya untuk tadi kalau dibilang akademisi ya betul memang karena memang saya sangat concern industri MICE atau Meetings Incentive Travel Convention Exhibition. Bukan hanya dari 2010 saya bergelut, karena 2010 itu memang saya membangun perusahaan namanya Quantum Convex Internasional. Tapi dari 94 memang saya sudah ada di industri MICE ini. Ya, jadi lumayan lah setelah 17 tahun menjadi profesional, baru kemudian bertransformasi untuk jadi entrepreneur di tahun 2010. Nah, 2025 ini Quantum Maze Internasional ini ada tuntutan pasar yang memang saya sebagai konsultan pemasar destinasi juga itu kita scale up ya, bukan hanya dari penata laksanaan acara, tapi juga kita bisa menjadi konsultan untuk destinasi, untuk bisa menjadi destinasi wisata atau destinasi MICE yang diunggulkan. Konsultan destinasi itu spesifiknya apa sih Om? Ya, katakanlah misalkan satu wilayah di mana memang mau menjadikan wilayahnya itu sebagai destinasi atau tujuan wisata, apa saja yang harus disiapkan, atau misalkan menjadi ditunjuk sebagai tuan rumah, misalkan dari sebuah perhelatan, hal-hal apa saja yang memang harus nanti oleh pemerintah daerah atau pemerintah setempatnya itu disiapkan dengan seluruh stakeholdernya. Ya, pengalaman sekitar 30 tahunan saya berada di industri ini yang mungkin bisa untuk menjadi ya referensi lah apa saja yang nanti harus disiapkan oleh pemangku kebijakan di sana. Jadi kalau daerah gitu misalkan ya Jakarta misalkan dia pengen jadi tuan rumah internasional. Om konsultannya nih ya. Kalau Jakarta mungkin karena memang dulu saya di Jakarta Convention and Exhibition Bureau, ya organisasi yang pemasar destinasi Jakarta ya. Udah berarti. Udah. Justru karena pengalaman empiris saya selaku pemasar destinasi Jakarta, sekarang saya membuka diri untuk membuka konsultasi untuk kalau ada wilayah atau kota yang lainnya. Yang lainnya. Yang memang mau menjadi seperti Jakarta saat ini yang memang menjadi destinasi unggulan. Tuan rumah ya. Ya, tuan rumah dari berbagai perhelatan, acara dan semua baik itu nasional dan juga internasional. Om, kalau boleh nanya nih Om, apa sih latar belakang Om bisa terjun ke dunia ini? Apakah dari hobi ataukah dari apa sampai menggeluti luar biasa lah. Dari 2004 ya? Dari 94. 94 hampir kurang lebih 30 tahun, Bro. Apa nih Om yang menginspirasi Om benar-benar menerjunkan diri ke dunia ini Om? Sebenarnya kita kan yang paling tahu siapa kita.
kita memiliki passion di bidang apa dan juga apa yang menjadi peminatan kita, kan kita mungkin yang paling tahu ya dan paling kenal siapa kita. Kalau saya dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, saya menjadi ketua kelas dan kemudian saya seneng melayani, ya kan, istilahnya anggota kelas atau menyediakan sesuatu untuk kerapihan atau semuanya itu bisa tertata. Ya berarti kan kita yang ngerti bahwa oh iya berarti saya memang senang untuk memastikan semuanya itu bisa berjalan sesuai dengan tatanan yang ada. Ya kan, dari situ kemudian kalau masuk organisasi apapun itu saya pasti diminta menjadi ketua. Nah, artinya lama-lama kan saya terpikir, oh iya, saya tuh memang hospitality ya, keramah tamahan itu menjadi industri yang dimana saya senang untuk bertemu dengan orang baru dan kemudian menyajikan sesuatu dan membereskan hal-hal yang mungkin buat orang lain itu memberatkan atau menjadi beban. Saya senang sekali. Ribet lah kalau zaman dulu lah ya. Dari waktu kita sekolah dulu yang ngambil kapur atau misalkan ke ruang guru atau absensi. Itu kan kerjaan dari ketua kelas kan. Nah, saya tuh seneng untuk mengatur-ngatur begini. Nah, akhirnya ternyata ada profesi yang memang itu berbasis hospitality, penata laksanaan sebuah acara. Kalau orang nyebutnya event organizer. Kita sekolah dulu masih di ruang BP gitu. Ruang BP. Lu ketua tawuran kalau seminggu 2 kali ya ada ruang BP kalau. Iya, makanya karena saya menyadari bahwa saya senang melayani ya, memberikan servis gitu kan. Jadi ini masuk jasa lainnya. Nah, ada profesi yang dimana passion saya itu bisa terwadahi dan bisa menjadi sebuah bisnis entity, ya kenapa tidak? Ternyata ada dunia hal tersebut yang suka pokoknya bikin acara tim-tim seksi repot lah dulu. Iya, seksi repot betul. Jadi kalau kita bikin acara apa, ya kita menjadi seksi acara gitu atau yang memang memastikan semuanya berjalan gitu kan dengan sebaik-baiknya. Ternyata ada suatu hari kelak saya tahu ada yang namanya rundown, kan ada yang namanya proposal, ada yang namanya itinerary, dan segala macamnya itu. Oh ya, buat saya ini hobi yang dibayar, jadi saya tidak pernah menganggap bahwa ini sebuah pekerjaan. Karena memang menyenangkan sekali melakukan sesuatu yang sesuai dengan panggilan hati. Iya kan? Makanya buat teman-teman yang sekarang kan generasi Z nih banyak pilihan profesi. Hemat saya sih kita harus tanya kepada diri sendiri. Apakah kita menjalankan aktivitas harian itu penuh antusias? Apakah kita kalau terjaga itu di pagi hari itu kita bersemangat melakukan aktivitas kita hari ini? Ataukah kita menjadikan itu beban? Nah, kalau yang pertama misalkan yang terjadi antusias, misalkan di sini siapa koordinator podcast, wah dia udah memastikan nih narasumber datang tepat waktu, semua sarana misalkan sudah tersedia. Bisa jadi memang di situ adalah passionnya. Berdasarkan passion itu, baru kemudian kita bisa jadikan itu profesi yang pada akhirnya bisa menjadi pilihan hidup kita untuk kita jalani. Menjadi spesialisasi lah ya. Spesialisasi, expertise kita memang di situ. Cuan juga bakalan ikut kalau kayak gitu ya. Automatically. Gitu. Karena sesuatu yang dijalankan dengan sepenuh hati, kan kita menyenangkan ya menjalankan sesuatu tidak merasa beban, ya tidak ada istilah kita pressure yang membuat kita itu menganggap wah ini membuat kita jadi under pressure dan akhirnya merasa terbebani gitu. Karena target kita pasti hanya mau melakukan yang terbaik. Dan muaranya adalah ternyata kinerja kita menjadi yang sangat diakui berprestasi karena kita selalu totalitas tanpa batas ya. Menjalankan sesuatu. Kayak Om Kirim sekarang. Misalkan ya kalau saya ini kan bagaimana Om Imam dan Om Opang menjadikan industri logistik atau ekspedisi ini sebagai pilihan dari industri yang digeluti. Ya itu nggak mungkin kalau tidak ada passion di bidang yang digeluti karena bisa bertransformasi kan menjadi perusahaan yang berkembang sampai sekarang. Betul. Nah itulah. Jadi untuk pemuda-pemuda nih ya, kalau bangun pagi minimal lu rapin dulu deh tuh tempat tidur. Iya enggak? Ada tuh quotesnya bro. Jadi lu kalau mau sukses minimal lu rapin dulu tempat tidur. Gak masuk akal sih. Tapi rata-rata orang sukses ngerapin tempat tidur sendiri bro. Itu intinya hidup
masa depannya rapi lah ya. Iya. Di awal Di awal rapin, emang rapi Iya. tempat tidur. awal dari simple rapin tempat tidur, hidup rapi deh ke Iya, depannya. rapi. Iya. Tuh dengerin ya. Ya, kerapihan, disiplin, Iya. ya kan itu adalah cerminan dari bagaimana kepribadian kita dan itu sangat nanti terlihat kalau kita menggeluti industri berbasis hospitality ini. Karena pada akhirnya kan semua membutuhkan presisi, Ya, kan? betul. Itu zero mistake, zero complaint itu udah menjadi satu tuntutan yang nggak bisa kita Target goalnya itu betul, adalah goalnya memang harus seperti itu kalau mau menjadi juara. Iya. Nah, Jadi luar biasa gitu bro. Oke Om, ada kata-kata MICE-nya itu sendiri itu artinya apa sih? MICE ya? MICE itu akronim dari Meetings, Incentive Travel, Convention, and Exhibition. Oke. Jadi buat teman-teman, saya rasa industri MICE sekarang cukup berkembang dan keberpihakan pemerintah pun juga sangat besar. Oke. Karena di Kementerian Pariwisata pun juga sudah ada direktoratnya yang memang Oh ada divisinya? sudah ada. Oh. Artinya bahwa sudah ada direktur MICE yang memang juga menjadi pembina ya untuk perkembangan industri ini dan saya rasa kementerian lembaga sekarang sudah lebih paham tentang peran yang bisa dimainkan oleh profesional di bidang industri MICE ini. Oh, Nah, MICE ini kan M-nya kan meetings. Meetings itu kan beberapa misalkan ada rapat kerja atau apa. Pertemuan Itu kan lah. pasti membutuhkan panitia kan? Oh, Ya istilahnya iya, untuk iya, menyediakan betul, venue betul. atau tempat Ada beberapa order kali. hotel Betul. misalkan ya atau misalkan bagaimana peserta itu bisa berangkat dengan menggunakan moda transportasi apa itu kan istilah rapat kerja Ya, itu meeting pertemuan ya. incentive travels itu kalau perjalanan yang reward ya untuk misalkan ada karyawan di sini yang berprestasi nanti misalkan di akhir tahun diberikan kesempatan jalan-jalan keliling Eropa ya itu incentive travel misalkan. Itu juga satu profesi yang memang bisa untuk digeluti dan Betul. ada pasar yang luar biasa Masih ada yang pakai sangat jasanya. ada. Ada. Oh, Apalagi di kayak internasional. acara gathering sambil Iya. workshop kayak gitu-gitu. Atau ada asuransi tuh. kan yang memang mereka meraih Betul. omset tertinggi kemudian Iya, mereka iya, diberikan untuk Insentif. misalkan Iya, kesempatan rewardnya jalan-jalan. jalan-jalan gitu. Sambil nge-games gitu-gitu ya. Nah, itu insentif travel. Oke. Nah, C-nya itu conference atau convention. Oke. Ya kayak KTT ya konferensi tingkat tinggi atau yang summit ya kayak kemarin G20 itu kan sering kan Indonesia menjadi tuan Oh, iya, rumah iya, dari iya, berbagai iya. acara Betul. konferensi tingkat dunia. Oh, ya multinegara lah ya. Betul. Nah, itu lebih luas dari si meetings tadi. Oke. Ya kan? Itu juga satu ladang yang memang sangat bisa ya untuk dijadikan pilihan untuk kita menjadi profesional. Oke. Gitu ya. Iya, bener. C-nya itu. Nah, E-nya itu exhibition atau Oke. expo atau pameran. Oh. Ya. Atau juga bisa special event. Oh, event dan exhibition ya. Event dan exhibition. Oh. Makanya Mice ya, Mice ini bukan tikus kecil ya kan ada MICE Iya, kalau iya, misalkan iya. ini. Tapi memang industri yang sekarang ini bisa menjadi pilihan buat teman-teman Gen Z nih. Betul betul. Jadi kan betul. sekarang industri ini kan memang sangat mungkin ya untuk bisa dipelajari karena sudah banyak program studi MICE di berbagai perguruan tinggi. Oh gitu. Sudah Justru ada yang malah- menjadi program studi di Iya. perguruan tinggi ya. Justru modalnya nggak terlalu besar kalau itu ya Om. Ya sebenarnya tetap ini industri padat modal. Oke. Ya, cuman kalau dari sisi SDM memang Republik ini membutuhkan lebih banyak lagi profesional di bidang MICE ini karena bayangkan ada berapa kementerian di negara kita. Betul. Ada berapa provinsi dan semua kementerian lembaga Punya itu pasti program. punya acara, punya program. Program, Iya, iya, Entah iya, itu iya, untuk iya. BIMTEK, entah itu untuk rapat kerja, entah itu untuk festival atau launching. Mereka kan pasti membutuhkan strategic partner Panitia. untuk IO-nya, panitianya. Dan tenaga ahli dan peminat itu masih sedikit di Indonesia. Betul. Makanya luar biasa. ini sangat terbuka luas buat teman-teman ya generasi muda yang sekarang lagi mungkin mau mencari gue kemana nih sebenarnya passionnya gitu. MICE industry bisa menjadi opsi Oke, yang memang sangat terbuka karena ada sertifikasi profesi dan tadi ada bukan juga hanya ya? program studi ya kan. Dan nanti bisa langsung dicari tahu tentang perguruan tinggi mana yang memiliki program studi MICE. Karena kebetulan saya dulu juga menyusun silabus ya untuk forum program studi MICE ini. Oh iya luar biasa banget. Berarti Karang Taruna nih keluar dari Karang Taruna bisa nih jadi main. Ya,
Minimal di acara Iya. 17-an dibikin. Iya benar kan? itu kan. Ya kalau Terus dia tiap kemudian- RT RW ada Agustusan tuh. Wow. Itu Iya. miniatur dari perhelatan yang dimana bisa kita jadikan itu sebagai profesi. Pengalaman ya. Betul. Oke. Kalau misalkan emang di lingkungannya nih, di tempatnya kepake nih kalau ada acara mau itu Maulid Nabi, mau apa misalkan Agustusan Iya. selalu ditunjuk jadi Iya. panitia. Nah, boleh jadi itu adalah panggilan bibit-bibitnya tuh ya. bibitnya di situ tuh. Oh iya, gue seneng nih. Berarti lu ada juga bro, lu dulu ngumpulin anak-anak buat Proposal gua, tawuran. bro. Gua bagian proposal Oh, gua. proposal. Iya. Oh, bagian Oke, keliling rumah. Oh, kirain Satu tuh lu- rumah gua capek kan. Oh. Nah itu kalau ngiderin buat dana-dana misalkan kayak gitu, berarti bisa jadi itu jadi bendahara, ya kan? Nah, dan Basic gitu bro ya. iya, artinya dari divisi sponsor, berarti kan nanti kalau sudah berusahanya, berarti dia bisa punya spesialisasi itu untuk menjadi keuangan ya, untuk mendapatkan sponsor. Berarti- Sebenarnya deket banget sama kehidupan sehari-hari kita. Ya kayak Iya. gitu ngatur. Berarti yang manggil-manggil artis dari luar negeri masuk di Messi juga. Ya itu impresariat. Jadi ada industri impresariat itu konser ya kalau Iya. misalkan kemudian showbiz Iya, ya artis itu juga special event yang memang Masuk juga ke menjadi situ. bagian Masuk dari juga. kita punya ya tidak jauh-jauh ya karena memang industri kreatif udah pasti ada irisan satu sama lain Betul, ya iya. termasuk ya dari kalau tadi MICE ya dan ada juga industri impresariat ataupun showbiz ya konser-konser yang sekarang marak kan mereka membutuhkan IO ataupun pihak Eventnya ya ya masukin. event organizer Betul, ataupun betul. promotor ya disebutnya Iya, kalau Iya, untuk benar, konser itu konser. ya prinsipnya kan sama Iya, iya, menyiapkan iya. semuanya itu bisa betul-betul Iya. berjalan sesuai dengan program yang ditetapkan Oh, Ya kan? berarti Mas Dan- ini meluas banget nih Iya. ya Om ya. dan meracik ya kreativitas itu membuat para penonton itu tertarik untuk membeli tiket yang kemudian hadir ya dan sekarang kan konser-konser luar biasa banyak sekali nah ini peluang besar buat Dan SDM-nya juga banyak itu yang dipakai ya. ya Banyak banget ya. ini bukan hanya padat modal tapi juga padat karya karena memang dari tukang kembang yang untuk dekorasi, Iya, betul. ya kan, sampai tukang souvenir ya untuk gift, Ya. ya dan sampai kepada F&B-nya ya untuk kuliner dan konsumsi, Beda-beda lagi tuh. semua termasuk tidak lupa juga ekspedisi. Iya. Irisannya sangat lebar karena tidak ada satupun aktivasi atau event yang tidak terkait dengan Pengiriman. industri pengiriman atau Dulu logistik pernah ngirim itu ekspedisi. bro, pengiriman bangku ke sirkuit Lombok. Oh, yang Mandalika. Iya, itu juga Itu termasuk. dapat tuh ya? Contoh kecil kan itu, konkret itu, betul. Itu masuk event itu, Bro. Jadi kalau Mandalika. ada artis ridersnya dia harus bangkunya misalkan terbuat dari jati, misalkan dia yang harus dari kayu yang asli. Nah misalkan dari kayak Jepara. ya dari Jepara. Nah itu kan pasti membutuhkan ekspedisi ataupun logis itu harus dikirimkan kan. iya, Nah disitulah masuk tuh Om Kirim punya jasa. Oh. Ini contoh kecil ya. Ada banyak kebutuhan untuk acara itu kan dari kebutuhan pembangunan panggung sampai kepada equipment untuk bagaimana misalkan bisa ditayangkan dari LED. Itu semua kan pasti harus ada pergerakan apa istilahnya supply chain ya atau misalkan Iya, supply chain. pergerakan dari semua Distribusi dan distribusi ekspedisinya. barang itu kan siapa yang bisa melakukan itu? Para ahlinya di bidang ekspedisi ini. Oh, baru tahu gua. Kalau kita dulu bahasa umum panitia siapa nih? Siapa panitia? Iya. Berarti turunan daripada MICE ini sebenarnya itu ya. Iya. Masuk panitia Kegiatan-kegiatan. kurban. Makanya biasanya kalau yang berprofesi di sini di keluarganya paling kepake. Iya. Nah, apapun acaranya mau lamaran, mau kawinan, mau Iya, iya. hajatan, Ah, itu mau termasuk tuh ya. Karena memang biasanya bawaan dianya emang organisatoris ya. Iya, iya. Yang pasti di sini memang membutuhkan untuk bisa berkarir di sini itu Anda harus DNA-nya udah ada dari situ. betul ya. menjadi organisatoris karena Iya, iya. aktif di organisasi ya kalau misalkan di sekolah di OSIS Iya, atau di iya. Karang Taruna ya kalau di masyarakat berarti kan itu menjadi ajang latihan kita untuk kita bisa berinteraksi dengan banyak orang ya kan dan bagaimana kita menjadi orang yang kalau nggak ada itu dicari. Nah itu kita harus posisikan kita menjadi orang yang kalau misalkan ketiadaan kita itu orang mencari, nah itu bisa menjadi salah satu ya mungkin tanda-tanda bahwa kita memang punya DNA nih untuk bermain di profesi Betul. ini. Iya, iya. Berarti kalau jadi sesi repot, lu jangan takut, Bro. Gua udah Kedepannya ada. DNA gue. Lu daerahnya apa? Sebenarnya gue tukang demen repot bro. Cuman nggak tahu gue baru dijelasin begini. Iya. Gue
Gue baru tahu sebenarnya gue bisa lari ke sini juga, Bro. Sorry ya, besok gue say gitu ya, gimana nih? Jangan lagu-laguan. Enggak ya? Oh, Kalau iya. Om Opang mau merambah ke sini, saya langsung minder ini. Jangan-jangan. Om, selain Om menjadi atau menjabat COO di Quantum Mice ini, Om pernah nggak sih berkiprah di luar apa maksudnya instansi atau organisasi dan menjabat sebagai apa, dan peran Om itu di situ sebagai apa, dan apa sih kontribusi yang paling berkesan dalam hal tersebut, Om? Karena saya memang sedari awal berkarir ya tidak pernah keluar dari industri berbasis hospitality ya, apakah pariwisata atau MICE ini. Ya, saya sangat concern sih dengan dunia akademisi. Jadi artinya ada perguruan tinggi atau sekolah yang menyediakan SDM unggulan. Oh, mengajar juga. Yang memang nantinya bisa menjadi profesional kelas dunia ya. Makanya aktivitas saya selain juga mengembangkan perusahaan ya, dari mulai Quantum Convex Internasional dan sekarang Quantum Mice Internasional, saya juga menjadi pengajar praktisi ya di beberapa perguruan tinggi. Oh, ya, menjadi dosen juga. Ya, jadi di Universitas Trisakti, di Politeknik Negeri Jakarta, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya untuk di Trisakti. Itu bentuk tanggung jawab saya untuk bagaimana anak-anak muda ini bisa disiapkan menjadi tadi profesional-profesional tangguh yang bisa menjawab tantangan zaman, karena udah pasti ya ke depan tidak lebih ringan. Iya, betul. Jadi ini kan ilmu yang bisa dipelajari untuk menjadi profesional kelas dunia ya, bukan hanya nanti di bangku kuliah, tapi juga bisa mengikuti berbagai sertifikasi untuk memastikan bahwa kita memang competitiveness-nya atau kompetensinya memang bisa untuk menjadi juara ya di level atau bahkan Asia, bahkan lebih luas lagi di dunia. Karena Indonesia udah pasti akan menjadi negara yang dimana menjadi tuan rumah dari berbagai perhelatan yang memang membutuhkan banyak profesional di bidang ini. Luar biasa, Bro. Selain pengusaha, dia dosen juga. Buset, diborong sama dia. Berarti sekaligus mengajar itu membagi ilmu juga, Om ya, kepada para calon-calon muda ini yang bingung mau kemana sih saya setelah kuliah kayak gitu-gitu ya. Ya sebenarnya sambil juga ngeracunin mereka ya. Oh gitu. Untuk mereka juga bisa menjadikan ini sebagai pilihan profesi, ya kan? Untuk bisa loh menjadi profesional di bidang ini karena memang pasarnya terbuka sangat lebar. Tadi ada banyak kementerian lembaga, ada banyak korporasi, ada banyak asosiasi, dan itu mereka pasti membutuhkan panitia kan kalau mereka punya acara. Lingkup kecilnya aja dah, warga sekitar aja RT RW yang mau nikah ya kan. Bener. Sound system terus tenda itu udah salah satu panitia, Bro, dan salah satu cuan juga. Kan vendornya masing-masing kan. Iya, betul. Dikumpulin ya. Itu cuan mulu otak lu. Iya. Pesanan bangku ngirimnya pakai gua aja. Iya. Gitu ya. Pakai gua. Goceng jadi 7.000. Up 2.000. Jadi selain saya aktif di perguruan tinggi ya, dan juga di asosiasi ya, di Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia. Oh, di asosiasi juga. Ya, di Forum Program Studi MICE. Juga ya aktif di asosiasi. Artinya di asosiasi ini kan ada asosiasi pameran, ada kemudian Evendo, juga di Kadin Indonesia pun juga ada komite tetap. Di Kadin juga. Ya, saya pernah jadi ketua komite tetap untuk industri MICE ini di Kadin Indonesia. Luar biasa. Ya itu sebagai bentuk tanggung jawab kita ya, kita sudah menjadi pelaku dan profesional ya, memang kita juga harus bertanggung jawab lah untuk bagaimana industri ini bisa berkembang. Betul. Dan Kadin kan sebagai mitranya dari pemerintah ya kan, kita bisa diskusi dengan berbagai kementerian lembaga yang ada irisan dengan tupoksi kita. Sebagai sarana wadah. Kalau dipikir-pikir ya, negara Singapura tuh kayaknya pakai MES juga kali ya, Om ya? Ya udah pasti. Kenapa Singapura itu menjadi negara yang seperti yang sekarang kita tahu ya? Karena MICE di sana itu sudah menjadi lokomotif pertumbuhan. Sudah dari awal dia bangun. Dari awal mereka sudah sangat amat serius. Karena mereka menyadari, karena mereka mungkin juga punya keterbatasan ya dengan sumber daya alam ataupun ya dibandingkan dengan Indonesia misalkan. Makanya mereka menjadikan negaranya itu sebagai negara yang jasa itu sebagai jualan utama. Iya, keuangan di situ ya kan. Apa namanya? Ya mulai dari perumahan juga.
Ya, menjadi negara hub ya, memang pertemuan dari semua orang dari berbagai negara itu bisa berkumpul di sana, dan MICE itu memang menjadi media yang efektif ya untuk mereka menjadi tuan rumah dari berbagai acara, ya baik itu pameran maupun juga dari konferensi. Iya benar. Berarti Gen Z nih lu orang harus dalam ini ilmu MICE nih ya. Benar. Yang kalian nggak tahu. Ya ini Singapura gede itu udah gara-gara di jasa itu bro, ya kan? Benar. Ya dari si MES ini kan? Iya, salah satu juga menawarkan dia untuk berwisata ke Singapura dengan salah satu dengan wadahnya itu MICE itu juga. Betul. Dia besarkan ini dan alhamdulillah ya Singapura lebih dikenal banyak luas ya. Iya, hampir semua negara di dunia yang memang menjadikan MICE ataupun jasa untuk mereka sebagai tuan rumah itu pasti mereka memiliki infrastruktur yang memang seperti yang dibutuhkan oleh para delegasi. Karena kan peserta dari satu kegiatan itu kan pasti mereka nggak mau repot ya untuk pergerakan mereka dengan moda transportasi apa. Iya betul. Nah, kabar baiknya adalah Jakarta sekarang competitiveness-nya itu langsung melesat kan, karena moda transportasi dan public transportasi di Indonesia, di Jakarta khususnya sekarang kan sudah nomor 17 terbaik di dunia kan. Oh gitu. Nah, ini yang membuat competitiveness Jakarta sebagai tujuan untuk wisata MICE ataupun dari destinasi MICE ini langsung terdongkrak. Oke. Karena kan kita bisa melihat adanya MRT, adanya LRT, adanya Transjakarta, Subway. Ya, Subway yang memang dulu menjadi prasyarat utama ya sebuah kota itu bisa menjadi destinasi MICE. Ya, Jakarta sudah bisa provide. Itu salah satunya ya. Ini kita nggak berbicara bagaimana hotelnya di Jakarta luar biasa. Dari hotel bintang mana juga kita punya, ya kan? Convention and Exhibition Center juga setiap tahun ada yang baru, ya kan? Jadi Jakarta sebagai MICE destination sekarang memang udah bisa berkompetisi dengan negara lain, ibu kota lain. Gue yakin termasuk dengan Singapura ya. Yang kalau dulu kita kalau ke Singapura ngelihat MRT ataupun mereka punya itu, keren banget ya. Keren banget ya. Sekarang kan kita udah punya MRT dan LRT dan KRL-nya pun juga keren. Iya. Gue yakin Jakarta bisa kedongkrak salah satunya dari kontribusi beliau, bro. Iya, pasti. Jadi negara besar tuh sebenarnya warganya tuh juga rapi, bro. Benar. Minimal kalau udah dibangunin prasarana tuh dipakai. Iya. Ini dipakai juga sih prasarananya buat dagang di trotoar. Itu kan sama aja kan dipakai. Tapi beda kondisi sih. Beda. Oh iya. Bukan seharusnya orang dipakai buat jalan kaki tapi dagang. Gitu. Gak boleh dagang di trotoar ya. Luar biasa sih. Om, terus lalu kalau misalkan ngajar-ngajar di perguruan tinggi itu, Om lebih spesialis di MICE-nya kah atau di industri pariwisatanya atau di bisnisnya? Ya pastinya di MICE-nya yang memang menjadi core bisnis saya. Bagaimana menjadi professional conference organizer yang memang itu qualified, ya kita mengajarkan cara bikin proposal, dari penyusunan anggaran, dan bagaimana menjual sebuah presentasi itu harus bisa meyakinkan gitu kan, istilahnya bidding itu seperti apa. Ya itu udah pasti yang memang menjadi materi yang kita ajarkan dari dasar sekali kan. Betul. Industri MICE Jadi dari tadi pembuatan proposal sampai kepada kita cara mempresentasikan kepada calon klien dan ikut bidding dari sebuah kegiatan. Nah itu yang kita ajarkan. Alurnya gimana sih Om kalau mau bikin acara nih? Mau ada acara misalkan maraton. Iya. Maraton di HI. Nah, awalnya tuh kita susun apa dulu nih? Biasanya kan gini, siapa nih penyelenggaranya? Itu prinsipalnya, misalkan ada tuan rumahnya. Sponsor lah, misalkan satu grup X perusahaan X misalkan ya, atau lembaga X misalkan dia mau membuat sebuah acara ulang tahun. Betul. Salah satunya adalah kegiatan maraton misalkan ataupun fun walk misalkan gitu. Nah, tentu kan kita harus bisa menggali apa objektifnya, apa tujuannya. Dalam rangka 45 tahun atau 50 tahun goalnya misalkan itu ulang tahun misalkan gitu ya. Nah, dari situ kan kita bisa meracik ya kreativitas untuk bagaimana ini bukan cuma sekedar ajang lari, tapi di situ ada kreasi-kreasi yang memang bisa menjadi diferensiasi di antara event-event lari lainnya, gitu. Dan di situ akhirnya memang membutuhkan kalau orang mau menjadi profesional di sini harus punya kreativitas.
Nah, kalau kreativitas berarti kan kita harus berwawasan, kita harus banyak baca dan bergaul dengan banyak orang, dan tentunya sekarang kan dari manapun juga kita bisa mempelajari ya. Betul. Karena eranya kan sekarang dimungkinkan Digital. untuk kita bisa Digital. mendapatkan ilmu dari berbagai Sumber. gitu. Nah, menurut saya kreativitas itu menjadi salah satu yang membuat kita akhirnya dipercaya oleh prinsipal untuk kita datang dengan proposal awal. Nah, proposal kemudian itu dituangkan ke dalam angka berupa RAB. Dari kita lihat ya bahwa memang apakah itu cukup visible gitu kan. Misalkan kreasinya seperti ini, konsepnya seperti begini, anggarannya seperti begini. Nanti kan prinsipal Lihat. udah sesuai atau belum. Ya. Nanti kan di situ ada diskusi. Oh. Ya, artinya kita menjadi divisi fan-nya dari yang menjadi kepentingan lembaga ataupun perusahaan tadi. Oke. Sampai kepada pelaksanaan hari H Iya. dan kemudian evaluasi bagaimana itu bisa betul-betul sesuai ekspektasi di luar atau mungkin ada di bawahnya. Nah, itu pada akhirnya nanti jam terbang. Runutannya kan tetap ada izin, ya kan, izin keramaian, Iya. ya kan pasti bikin proposal juga ke Itu sudah ke masuk dalamnya. aparat. Oh ya kan? iya, itu udah pasti ya dari checklist ya untuk apa yang memang menjadi kita punya tugas kita selaku mitra dari penata laksana acara, ya dari perizinan sampai memastikan talent itu bisa datang tepat waktu, terus kemudian menginap di mana, ridersnya itu bisa dipenuhi, ya pasti kan, atau pembicara ini misalkan didatangkan dari negara mana dan bagaimana kualifikasinya dan seterusnya, ya termasuk honornya dan seterusnya itu harus juga Iya disiapkan. bener ribet itu bener, panjang Iya kan? banget. Ya artinya memang ini membutuhkan Effort juga ya. orang yang memang bicara detail tadi. Karena bicara event itu adalah bicara detail, jadi harus orang yang memang rajin untuk membuat checklist. Oke. Jangan sampai ada yang penting kemudian Nggak ada. luput, Iya. ya kan? Iya. Wah itu bisa Bahaya. sangat bahaya. Mana-mana. Oke Om, kalau gue perhatiin kan Om kayaknya luar biasa, benar-benar profesional di MICE ini. Om sudah membaca pergerakan tadi Jakarta ya. Nah, Om sendiri melihat nih industri MICE di skala nasional di Indonesia itu potensinya seperti apa sih, dan apakah bisa dan seberapa besar peluang bagi anak-anak muda generasi yang berikutnya untuk betul-betul terjun di MICE ini sangat menjanjikan bagi para pemuda yang ingin Berbisnis. menggeluti berbisnis di industri MICE ini Om. Sebenarnya tanpa disadari udah banyak anak muda dari berbagai disiplin ilmu yang menjadi profesional di industri ini. Tapi kalau memang betul-betul ya mau untuk menjadi truly profesional, ya tidak ada salahnya mungkin ada perguruan tinggi ataupun berbagai lembaga yang menyiapkan tadi entah itu program studi atau kursusan atau lembaga sertifikasi untuk bisa diikuti, karena memang itu bisa menjadi dasar untuk kita bisa masuk ke pasar dengan modal bukan hanya dari otodidak Tapi yang nemu di lapangan, tapi ada basis teori yang memang kita kuasai, yang pada gilirannya nanti kalau kita mau menjadi juara dunia berarti kan kita harus mengetahui ya seperti apa sih kualifikasi dari profesional yang nanti kita bersaingnya kan bukan hanya dengan pemain lokal kan. Iya, Profesional-profesional dari berbagai negara kan mereka juga sudah banyak yang datang dan berkarya di Jakarta misalkan. Nah, kita harus menyiapkan diri untuk menjadi profesional yang tadi tidak kalah dengan profesional-profesional yang mereka siap untuk menuju Jakarta sebagai tempat mereka berkarya. Nah, prediksi Om sendiri kalau di Indonesia ini akan sebesar apa sih MICE ini? Indonesia itu adalah negara yang memang menyediakan banyak sekali peluang yang tidak dimiliki oleh negara lain karena luasnya kita punya wilayah dan banyaknya tadi ya kementerian lembaga yang memang membutuhkan mereka ada mitra untuk menjadi penata laksana dari kegiatan yang mereka punya. Dan ini kita bicara misalkan kota-kota yang menjadi kota unggulan untuk MICE ya, apakah Jakarta, apakah Bali, apakah Jogja, apakah Surabaya, ataukah Medan atau Makassar gitu. Dan tidak kurang juga secondary city juga sekarang kan banyak kan yang bertransformasi menjadi kota yang juga bisa ditunjuk ya sebagai tuan rumah berbagai perhelatan. 2028 tuan rumah dari Pekan Olahraga Nasional NTT dan NTB. Ya opening ceremony di NTT, closing ceremony di NTB. Udah pasti kan berarti NTT membutuhkan profesional yang betul-betul bagaimana Nusa Tenggara Timur ini bisa menjadi tuan rumah yang tidak kalah
sebelumnya misalkan di Papua ataupun di Sumatera Utara dan Aceh. Jadi sangat berpotensi besar sekali ya. Sangat berpotensi dan peluang pasarnya unlimited ya kalau memang kita betul-betul akan bisa ada ceruk pasar yang bisa kita bukan hanya sudah ada tapi bisa kita ciptakan karena memang ya tadi peluangnya memang sangat Tuh, dengar buat kaulah-kaulah muda yang lagi masih pada kuliah 2028 itu peluangnya gede banget ya Om Toton ya. Jadi jangan takut. Ini contoh soal satu aja yang paling konkret misalkan itu ya. baru satu. 2028. 28 tuh. Jadi masih banyak lagi ya Om. Kalau Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Olimpiade, misalkan Tuh. Piala Dunia. Jadi jangan takut kalian. Ini sangat berpotensi dan sangat menjamin untuk jenjang karir kalian berikutnya. Jangan takut, di industri MICE ini sangat menjanjikan. Ya. Tuh buat kalian belajar yang pintar, minimal rapiin tempat tidur, jangan rapiin rambut. Terus langsung live gimana ya? Gitu. Nah, Ya tadi rapihin tempat tidur di pagi hari pada saat kita terjaga itu contoh kecil dari bagaimana kita melatih kedisiplinan diri. Betul. Ya karena pada akhirnya profesional itu tidak mungkin ya kita miliki kalau kita tidak punya disiplin dan tidak dilatih dari awal ya untuk kita bisa untuk memulai hari dari diri kita untuk kita bisa pada saatnya nanti menjadi profesional. Ya disiplin itu udah bukan lagi hal yang menjadi persoalan. Betul. Terutama disiplin soal bagaimana pengaturan waktu, time management. Jadi kalau janji temu dengan siapa misalkan jam sekian, ya kita harus betul-betul menjadi orang yang bisa yang lebih awal datang. Ya, harus lebih baik kita menunggu daripada ditunggu karena salah satu indikator dari profesionalisme itu adalah orang yang memang janji temunya tidak meleset. Betul. Atau kalau ada pergerakan, perubahan itu selalu menginformasikan. Betul. Karena kita tidak pernah tahu ada orang yang hanya punya waktu 5 menit untuk bisa bertemu dengan kita. Nah, kalau kita bermain-main ya soal janji temu itu, saya ingin menggarisbawahi di sini jangan pernah bermain-main dengan appointment. Janji. Dengan janji kalau kita mau ada pertemuan dengan siapapun. Betul. Sulit untuk tidak sepakat. Gimana? Jadi sepakat gua. Sepakat untuk sulit. Itu luar biasa Om sharing-sharing sessionnya. Dan gua rasa ini berpeluang juga bro. Ternyata kita selama ini belum tahu nih dunia ekspedisi ternyata ada industri MICE yang bisa kita kolaborasikan nih, sinergi. Ternyata event-event semua dan exhibition kan tuh banyak barang bro yang bisa dibawa. Ternyata ini bisa kita kerjasamakan di lain waktu. Ada pasar yang ternyata sebenarnya dekat dengan keseharian tapi nggak ngeh nih kita ada ya. Buat kalian gue dulu ya sama Om kirim. Nanti kalian belakangan belajarnya ya. Thank you banyak Om. Ini gila menurut gua advice-nya, insight-nya, lalu ilmu-ilmunya yang di-sharing sangat-sangat bermanfaat. Gue jadi berminat apa sih nih Mas gitu kan, kalau bisa jadi sampingan tambahan apa triple apa gimana sih bro? Om Opang kalau bicara kolaborasi dan bagaimana irisan antara industri logistik ya ataupun bisnis yang digeluti oleh Om Kirim Group, oh jelas lah itu sangat sinkron relevan, sangat sinkron dan memang tidak bisa dilepaskan. Jadi jujur pengalaman kita dengan berbagai perhelatan, contoh waktu kemarin kita 2021 menangani acara di Papua, ya kan logistik itu kan menjadi isu utama. Bagaimana kita harus memastikan pemberangkatan ya ataupun pengangkutan dari berbagai sesuai kebutuhan itu jadwal. Dan itu udah pasti backbone-nya ada di perusahaan seperti Om Kirim ini. Gitu. Jadi saya sih melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Om Kirim, apalagi dengan scale up sekarang ya, kalau saya tidak salah kan Om Kirim itu kan lebih kepada tadinya servisnya untuk pengiriman kargo aja. Kemudian sekarang sudah ada Om Simpan kan, artinya Om Ipang sebagai yang pemangku, sebagai direktur utamanya, ternyata menyediakan warehouse kan untuk pergudangan dari berbagai kebutuhan. Dari kalau acara itu kan misalkan beberapa bulan, berarti kan harus ada yang disimpan. Berarti kan itu bisa menghubungi Om Simpan, betul? Betul sekali sih. 2021 kita belum kenal sih Om. Baru 2022-nya kita kenal. Tapi dapat gua bagian waktu itu kirim
apa namanya petasannya men ke Papua untuk kan? seremoni. Tapi jangan sedih, nanti 2008 dari sekarang kita udah bisa bicara untuk persiapan Amin. bagaimana pengangkutan dari kebutuhan acara untuk bagaimana di NTB dan NTT, ya kan? Siap. Ya, dan masih banyak acara-acara lain yang kita nanti mungkin bisa kerjasama. Bersinkronisasi. Sama satu lagi saya katanya dengar udah ada juga untuk Mami Express ya, apa tuh? Untuk luar negeri itu Untuk luar negeri, ekspor impor ya. Jadi itu inovasi terbaru ya dari ya yang akan jadi inovasi terbaru. Ya. Oke, jadi teman-teman saya bukan hanya sebagai pihak yang sekarang mungkin ditanya, izin untuk saya juga jadi terinspirasi nih dengan bagaimana Om Kirim mempunyai program podcast ya ngobrol enak bareng om-om ini ya. Ini benar-benar tidak dilakukan oleh semua entitas bisnis. Dan kalau kemudian podcast ini ternyata bisa diterima dan akhirnya ya menjadi rujukan untuk orang bisa mendapatkan informasi dan referensi, syukur-syukur juga akan motivasi dan inspirasi. Saya sangat mendukung sekali dan terima kasih. Ada teman-teman sudah mengemas program podcast ini dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang bisa menjadi tadi rujukan ya untuk siapapun yang mendengar yang mereka mau menjadi pengusaha. Betul. Ya kan? Ternyata bergelut di ekspedisi tidak menutup kemungkinan untuk menjadi juga praktisi di industri kreatif, karena biasanya yang begini tuh kan di industri yang showbiz. showbiz ataupun entertainment gitu. Jadi jujur saya merasa terhormat dan terima kasih sudah diundang ke sini dan bisa bertemu dengan teman-teman muda yang bisa untuk tadi ya menularkan virus-virus optimisme bahwa banyak sekali pilihan profesi, peluang usaha yang bisa kita asah dari sekarang. Dan satu kata kunci tadi antusiasme terkait dengan passion kita itu mungkin bisa menjadi dasar untuk kita memilih di usaha bidang apa. Nah Om, yang terakhir yang paling ditunggu-tunggu nih Om, pesan-pesan bagi para muda-mudi yang sedang kuliah atau yang sedang bingung mau ngapain, mau melangkah dan lain-lain agar mereka bisa menjadi pribadi yang sukses. Boleh dong Om kasih tips-tipsnya Om. Ya, negara ini terlalu luar biasa untuk menjadi lapis 2 dan 3. Jadi kita harus menjadi negara yang menjadi juara dan pada gilirannya nanti menjadi epicentrum dari semua kemajuan yang ada. Jadi paradigma lama di mana kita sebagai follower, di mana kita sebagai target pasar itu sudah harus kita balik. Menuju 2045 kita menjadi negara maju dan di tangan teman-teman muda lah ya semuanya itu nanti akan kita harapkan bisa kejadian. Berarti kita sekarang udah harus segera mengambil peran nyata, menyiapkan dan juga menyiapkan segala apapun yang dibutuhkan untuk menjadi tadi yang mengubah dunia dan menjadikan Indonesia itu negara yang sangat diperhitungkan. Dan sekarang kan trennya sudah terlihat, kita menjadi negara yang suka tidak suka apapun yang terjadi di negara Indonesia itu kan mendapat perhatian dari warga dunia. Nah, pertanyaannya apakah kita mau menjadi penonton ataukah menjadi pelaku? Nah, segera ambil peran nyata ya sesuai dengan Anda punya peminatan dan passion tadi. Di industri apapun Anda punya minat, segera untuk mengasah ya segala kemampuan dan keistimewaan yang kita punya, karena kitalah yang paling tahu keistimewaan yang kita punya, karena pada dasarnya semua orang terlahir memiliki keistimewaan. Ya, silahkan itu Anda yang mengetahui untuk kemudian diasah dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia karena Republik ini membutuhkan lebih banyak lagi anak muda yang berkarya nyata. Luar biasa. Nah, tuh buat pesan para kalian kaula muda, jadi stop mindset kalian itu menjadi follower, tapi biasakan mindset kalian itu menjadi trendsetter di mana Indonesia yang sangat luar biasa ini. Begitu ya Om kurang lebih. Sekali lagi terima kasih banyak Om Toton atas waktunya, seru banget ngobrol-ngobrolnya. Mungkin lain waktu bro kita kemana? Offline. Ya offline, kita bikin acara dan lain-lain kita call pasti Om Toton dengan kalau mau punya event konser segala macam atau konveksi juga ya, bikin baju silakan hubungi Om Toton. Ya, karena kita ada diversifikasi usaha tadi bukan hanya dari sisi acara ya atau penata laksanaan atau IO, tapi kita juga sekarang ada untuk masuk ke garment industry ya kan, ada konveksi. Jadi tadinya konveksi itu conference and exhibition, benar-benar sekarang yang literally adalah konveksi. Oh gitu nyambung ya. Nah, tuh luar biasa banget. Dan karena memang setiap acara pasti membutuhkan uniform kan? Betul. Itu dasarnya pasti kan, lu siapa?
Saya panitia. Enggak, lu nggak pakai uniform, nggak pakai seragam lu. Nah, Atau itu katanya juga tuh ya. Om Kirim juga kan ada aplikasi Maklon ya, kalau Quantum bisa punya divisi Oh Quantum iya bisa, Express. bisa Oh, itu. iya, iya. Nah, kenapa tidak kan? Misalkan kita juga ada pasar misalkan yang bisa kita Garap. share ya, Iya. kita bisa garap bersama. Luar biasa, Jadi seru banget. kolaborasi, sinergi bersama dengan Om Kirim Group ya itu adalah Memungkinkan ya banget. keniscayaan ya yang harus kita jajaki ke depan Insya karena Allah, irisannya amin. sangat lebar dan bismillah memberi manfaat nyata buat masyarakat dan umat. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Om Toton atas waktunya. Buat kalian jangan lupa komen, like, subscribe channel kita di Ngebom, ngobrol enak bareng Om. Oke, Om Opang, Om Imam terima kasih sekali lagi.